Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan memasuki praktikum ke-13 dari basis data lanjut, yaitu membuat database trigger. Di sini saya Ahmad Kamaluddin dan anggota kelompok saya yaitu Rinda Cahya dan Nuri Safira. Tujuan pembelajaran dari praktikum ini yaitu yang pertama menjelaskan perbedaan tipe dari trigger, yang kedua yaitu menjelaskan database trigger beserta kegunaannya, yang ketiga membuat database trigger, yang keempat yaitu menjelaskan aturan dari database trigger, dan yang terakhir yaitu menghapus database trigger. Nah, apa itu tipe trigger? Sebuah trigger adalah prosedur blok PLSQL yang terdapat tabel, view, skema, atau database. Eksekusi ketika event mendapatkan tempat bisa keduanya. Application trigger muncul ketika sebuah event bekerja dengan sebuah aplikasi khusus, sedangkan database trigger muncul ketika event data seperti DML atau event system, seperti logon atau shutdown, bekerja dalam skema atau database. Langkah untuk mendesain trigger. Desain trigger dalam menunjukkan action yang terrelasi, operasi global yang menengah, jalan desain trigger, di mana function sudah ada dalam server Oracle yang menduplikat trigger lain, membuat prosedur tersimpan dan masukkan ke dalam trigger jika kode PSQL sangat banyak. Selanjutnya adalah contoh database trigger. Di sini ada sebuah tabel employees dan ada sebuah application insert into tree employees. Ini adalah sebuah pemasukan data ke tabel employees dan checksal trigger. Membuat TML trigger. Sebuah statement untuk trigger berisi waktu trigger. Untuk tabel yaitu before dan after, untuk view yaitu instead of. Event untuk trigger yaitu insert, update, dan tau delete. Nama tabel dalam tabel view. Tipe trigger yaitu baris atau statement, klausa when. Trigger body yaitu PLSQL block. Komponen DML trigger yaitu before yaitu mengeksekusi trigger sebelum men-trigger event DML dalam tabel, after untuk mengeksekusi trigger body setelah men-trigger event DML dalam tabel, instead of untuk mengeksekusi trigger body sebagai ganti men-trigger statement. Men-trigger event user yaitu yang statement DML-nya yang menyebabkan trigger untuk dieksekusi. Bisa menggunakan event-event seperti insert, update, atau delete. Komponen trigger body. Haruskah trigger body mengeksekusi setiap baris pada statement atau hanya satu? Nah, statement yaitu trigger body biasanya mengeksekusi sekali untuk trigger event. Sebuah statement trigger bekerja sekali, bahkan jika tidak ada baris yang menyebutkan semuanya. Row atau baris yaitu trigger body biasanya mengeksekusi sekali baris untuk dengan men-trigger event. Sebuah baris trigger tidak tereksekusi jika event yang di-triggernya tidak ada isinya. Action apa yang harus menunjukkan trigger? Trigger body adalah sebuah blok PLSQL atau sebuah panggilan untuk prosedur. Ini adalah contoh dari firing sequence, di mana ini ada DML statementnya yaitu insert into department, department ID, department name, dan location ID. Dan value-nya itu 400, consulting, dan ID-nya location-nya 1400. Dan ini untuk trigger aksinya yaitu before statement trigger dan afternya. Before-nya tuh sebelumnya belum ada consulting ini, dan setelah di trigger maka muncul statement baru ini yaitu 400 consulting dan 1400 baris. Selanjutnya adalah update employees, yaitu seperti contohnya ini ada set salary sama dengan bintang 1/1 ketika departemen ID sama dengan 30. Sebelum statement trigger dan setelah raw trigger. Di sini karena salarinya tidak ditampilkan maka nilainya itu tidak tampak. Seterusnya ini ketika sebelumnya maka salarinya tetap 1, dan ketika setelah di trigger maka salarinya akan naik sebesar 10% yang departemen ID sama dengan 30. Membuat statement trigger DML.
Contohnya seperti ini, yaitu create or replace trigger name, timing, event on table, trigger body. Ini adalah struktur atau sinteks dasar dari pembuatan statement trigger pada HTML. Nah, ini contohnya yaitu membuat sebuah trigger untuk yang bernama Security EMP. Before-nya ini sebelum di trigger insert on employees, bagiannya ketika di trigger ada sebuah kondisi then ratio application error. Ini untuk exceptionnya. Ini mencoba secure EMP. Ini mencoba, maka ini ada sebuah SQL yaitu insert into employees. Dengan value-nya ini maka terdapat errornya itu you may insert into employees table only during business hours at PL SQL security EMP line 4 error during execution ya security EMP. Karena apa? Ini hanya untuk business hours menggunakan predikat kondisional. Nah, ini seperti dapat dilihat dalam contohnya, membuat sebuah trigger atau mereplace. Jadi ketika sudah ada maka akan di-replace, dan ketika belum ada maka akan di-create baru yang bernama secure EMP. If deleting, jika dihapus maka terdapat pesan error ini, kamu tidak dapat sekian, dan jika ini bagiannya ini di insert maka before-nya ini insert, maka yang akan dijalankan ini you may insert into application during business hours. Jadi seperti itu, seperti kondisi try catch. Selanjutnya itu membuat sebuah trigger baris HTML. Ini ada sebuah create atau sebuah trigger, sebuah apa namanya, sintaks atau rumus dasar dari trigger. Dan ini contohnya ada create or replace trigger yang bernama restrict salary. Before-nya itu melakukan insert or update of salary on employees for each row in begin. Ketika then ratio application error, employee cannot earn this amount. Next, membuat outs and new qualifiers. Contohnya ini ada sebuah trigger yang bernama audit EMP values, dan after deletingnya maka insert or update on employees for each row. Bikinnya insert ini value-nya ini, jadi ini value-nya diambil dari nilai yang lama dan nilai yang baru, jadi digabung untuk dibuat triggernya. Selanjutnya untuk membatasi sebuah row trigger. Nah, ketika membatasi maka menggunakan klausa when new job ID sama dengan sref, maka hanya yang job ID-nya sama dengan sref yang diambil. Selanjutnya adalah trigger insert of. Nah, ini adalah contoh dari strukturnya. Ada application insert into my view, ini view-nya insert of, insert tabel 1, update tabel 2. Jadi seperti implements atau extends. Membuat trigger insert of contohnya seperti ini. Ini adalah syntax dasarnya yang insert of. Insert of eventnya apa, pada view apa, dan reference outnya apa, dan new-nya apa, begitu. Membuat trigger insert of, dan ini contohnya. Ada insert into EMP details employee ID dengan value ini, maka hasilnya ini insert of insert ke EMP details. Dan ada juga contoh lain seperti ini, insert into EMP details dengan value ini, maka
akan ke trigger juga ke new UMP dan new department. Jadi tidak harus langsung tidak harus manual. Jadi ketika kita menjalankan ini maka juga menjalankan ini teman ini, langsung insert ke new UMP dan update ke new department. Membedakan antara database trigger dan storage procedure. Trigger yaitu didefinisikan dengan create trigger, sedangkan procedure didefinisikan dengan create procedure. Trigger yaitu data dictionary menggantung source code dari user di trigger, sedangkan procedure yaitu data dictionary menggantung source code di user source. Trigger yaitu digunakan secara implisit, sedangkan procedure digunakan secara eksplisit. Trigger dapat di-commit, di-save file, dan rollback tidak diperbolehkan. Sedangkan prosedur commit, save file, dan rollback diperbolehkan. Selanjutnya database trigger dan from builder trigger. Ini ada sebuah statement yaitu insert into employees, dan ini employee table, dan before insert row, maka akan dicek soal triggernya. Yang selanjutnya adalah memanage triggernya. Yang pertama, bisa mematikan dan menghidupkan kembali sebuah database trigger. Yang caranya kita menggunakan alter trigger, terus namanya apa, kita pilih disable atau enable. Disable untuk mematikan dan enable untuk menghidupkan. Selanjutnya juga dapat mematikan dan menghidupkan kembali semua trigger untuk sebuah tabel. Jadi untuk alter tabelnya apa, disable atau enable semua triggernya. Dan ini ada mengcompile kembali sebuah trigger untuk sebuah tabel. Jadi nanti akan dikompil kembali triggernya, akan terlihat baru. Selanjutnya juga ada drop trigger. Untuk menghapus sebuah trigger dari database menggunakan sintak drop trigger. Ketikkan enable sama disable. Kalau disable itu maka masih ada dalam database tapi tidak aktif, tapi ketika di drop maka akan dihapus dalam database. Contohnya ini drop triggernya apa? Ketika ini drop triggernya itu bernama secure IMP, maka trigger dengan nama secure IMP akan di drop atau dihapus. Selanjutnya uji coba kasus trigger. Uji setiap operasi data trigger sebagai bukan operasi data trigger. Uji setiap kasus pada klausa when alasan trigger aktif secara langsung pada sebuah operasi data basic dan juga secara langsung pada prosedur. Uji efek pada terhadap trigger lain, uji efek terhadap trigger lain terhadap trigger. Yang pertama yaitu eksekusi semua before statement trigger loop untuk setiap baris dipengaruhi oleh before row trigger, dan eksekusi semua after row trigger. Eksekusi statement DML dan dilakukan integritas pengecekan constraint. Selanjutnya eksekusi semua after statement triggers. Model eksekusi trigger dan pengecekan constraint. Ini adalah sebuah pengupdatean atau perubahan data pada employee, mengubah departemen ID-nya 99 ketika employee ID sama dengan 170. Maka ini ada sebuah trigger yang maka ini akan melakukan update setiap barisnya, setiap item dalam row-nya untuk memasukkan ke departemen dengan value ID 999 dan ini. Jadi ketika kita menjalankan proses ini, maka kita juga akan memasukkan sebuah baris, sebuah item, sebuah row atau sebuah record ke dalam departemen. Contoh demonstrasi untuk trigger menggunakan package construct. Ini ada DML into employee table. Ini juga ada audit EMP tricks for each row implementable. Yang ketiga ini ada audit EMP tab after statement copy and reset the variables. Ini ada var packs dan ini audit tabel. Jadi untuk ketika menggunakan package construct ini maka akan otomatis dibuat oleh package-nya. Kita nggak usah membuat manual. Ini ada trigger after row dan after statement.
ini ada sebuah create or replace trigger audit EMP trick. Nah, ini untuk after row dan after statement. Perbedaannya di sini. Ini untuk after row dan ini untuk after statement. Untuk after row itu tandanya itu ada after terus for each row, maka bisa disebut after row. Tapi ketika ini after terus statement aja gak ada row-nya, maka disebut after statement. Selanjutnya ada demonstrasi spesifikasi VARPACX. Ini contoh VARPAC SQL, ada ini, ada function, ada prosedur, ada ini, bisa dilihat di situ. Selanjutnya ada menggunakan audit IMP. Ini ada membuat sebuah prosedur yang bernama audit IMP dengan VDEL, VINS, VUpdate, dan VUpsal. Bikinnya ini if, else if, dan sebagainya, dan terusnya sampai selesai. Latihan soal. Tuliskan skrip membuat tabel dengan field dan tipe data sebagai berikut. Tabel barang, ID barang, tipenya number 10.0, nama, tipe data varchar 250.0, spesifikasi varchar 2.0, 200.0, jumlah number 5.0, harga number 20.0, satuan varchar 20.0. Juga tabel transaksi, ada number 10.0, ID barang, ada tanggal, jumlah. Tabel history, ada ID barang, ada tanggal, ada stok, ada tipe transaksi. Nah, ini untuk yang tabel barang, ada membuat ID barang, spesifikasi, jumlah, nomor, harga, number, satuan varchar. Ini ada tabel history, membuat tabel history, ada ID barang, tanggal, stoknya berapa, tipenya apa. Dan ini untuk transaksi, ada nomor transaksi, number, ada ID, ada tanggal, ada jumlah. Ini buat row trigger dengan timing before pada segala operasi TML pada tabel transaksi dengan aturan sebagai berikut. Segala pengubahan data pada field jumlah di tabel transaksi akan mengubah data field jumlah di tabel barang. Artinya field jumlah di tabel barang merupakan data stok barang pada item barang tertentu yang berasosiasi dengan field ID barang. Segala pengubahan pada field ID jumlah di tabel transaksi akan dicatat pada tabel history. Khusus tipe transaksi, Anda isikan tabel tambah data atau ubah data atau hapus data sesuai dengan tipe TML pada tabel transaksi. Jawabannya ini. Ada create trigger, catat history before, insert or update or delete-nya apa, bikinnya apa, terus insert apa, begitu. Bisa dilihat seterusnya sampai selesai. Ini untuk lanjutannya, insert untuk barang, insert untuk transaksi, itu pengecekannya. Dan sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan pada penjelasan saya. Dan sekian penjelasan tentang trigger pada database lanjut Oracle PLSQL. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.